Istri kedua sang penguasa. Episode 57. Kejahilan Bumil part 2. Di saat Al sedang sibuk membujuk istrinya, datang seseorang dari belakang. "Aura sayang, minum susunya dulu nak," ucap Jewi. Di tangannya sudah terlihat segelas susu coklat. "Iya Mi, terima kasih," ungkap tulus Aurora saat menerima gelas itu. "Sama-sama sayang," jawab Dewi tersenyum. Aurora memilih duduk di bangku yang tersedia, lalu meminum susu itu hingga tandas. "Kamu kenapa?" tanya Dewi kepada putranya yang hanya berdiri menatap istrinya dengan wajah ditekuk. "Bumil ngambek," jawab Al tanpa bersuara. "Ngambek kenapa?" bisik Dewi tak kalah kecilnya. "Dia pengen lihat Al berenang." Belum selesai ucapan Al, Dewi menyela. "Ya udah sih, tinggal berenang aja, apa susahnya?" ujar Dewi dengan nada tinggi. "Ini masih pagi, Mi. Dingin," jawab Al dengan wajah memelasnya. Sepertinya tidak ada yang berpihak padanya kalau mengenai si Bumil. Wah, ini gak benar ini. Dewi mengangkat jari telunjuknya ke arah Al. "Iya Mi, gak benar, kan dingin Mi. Kamu yang gak benar." Kesal Dewi membentak Al, membuat Aurora mengulum bibirnya ke dalam menahan tawa. "Hah? Kenapa Al?" Al menggaruk kepalanya yang gatal. "Ya kamu. Masa cuman hal sepele yang diminta istrimu kamu gak mau kabulkan? Wah, suami macam apa kamu ini?" Al melongus mendengar penuturan sang mami. "Suami macam apa katanya? Ya suami sempurna lah, apalagi," pikirnya. "Bukannya gak mau Mi, kau mau anak kamu nanti ileran." "Hah? Ileran? Maksudnya?" "Iya, kalau keinginan istrimu gak dituruti itu, lahir nanti anakmu ileran. Kamu mau?" Ya enggak lah Mi. Nah makanya, kamu masih mending cuman disuruh berenang. Nah, dulu papi kamu, mami suruh nyari orang botak buat diketok kepalanya. Tapi kamu lakuin tuh tanpa membantah. Ya karena sayang mami pastinya." "Bukan karena sayang, tapi takut disuruh tidur di luar, terus gak dapat jatah," ucap katus Al. Aurora yang menjadi penonton kala itu hanya bisa tersenyum, melihat suami dan ibu mertuanya berdebat. Keluarga penguasa ini ternyata keluarga yang hangat. Berbeda dengan yang ada di imajinasiku. Dan yang aku lihat di kehidupan di drama. Mereka lucu banget sih. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mempertemukan aku dengan keluarga yang hangat ini. Ibu dan ayah mertua yang baik, adik ipar yang cantik dan lucu. Aku akhirnya merasa memiliki keluarga kembali. Perdebatan itu pun berlangsung, hingga akhirnya mau tak mau, Al menuruti keinginan istrinya. Sebelum ganti kostum, pria itu bahkan sempat menggoda istrinya hingga membuat Dewi geleng-geleng kepala. Dari arah jauh, Rikolas dan Putri berpelukan. "Pi, Kak Aura membawa warna baru ke keluarga kita ya," ucap Putri memeluk erat pinggang sang papi. "Kau benar sayang. Sudah lama suasana gaduh seperti tadi tidak terjadi di rumah ini," tambah Rikolas. "Ya, semenjak Kak Al menikah dengan Kak Jenny. Tapi sekarang semuanya kembali lagi seperti dulu. Dan Putri senang Pi." Rikolas mengelus pucuk kepala putrinya lalu tersenyum. "Ya sudah, kita ke sana yuk sama mami dan kakak iparmu." Dengan manja Putri menaiki punggung Rikolas agar sang papi menggendongnya ke tepi kolam renang, di mana Aurora dan Dewi berada.
Yang itu mas, yang di atas mas, teriak Aurora. Yang ini, teriak Al juga yang sedang memegang buah mangga yang cukup besar. Iya mas, ambil semua yang banyak ya, pinta Bumil itu seraya bersorak. Ya, saat ini Al sedang berada di atas pohon mangga yang berada di belakang rumah mewah tersebut. Sesuai dengan permintaan Bumil setelah makan siang tadi, kalau ia ingin makan mangga muda dan harus sang suami yang memanjatnya. Mau tak mau Al pun mengabulkan permintaan sang istri tanpa membantah. Bukan hanya Aurora yang sedang menyaksikan sang penguasa itu memanjat pohon mangga, namun juga ada Dewi, Putri, dan Wawan. Sedangkan Nicholas sedang berkunjung ke perusahaan. Putri tersenyum melihat sang kakak di atas sana. Namun senyum itu memudar saat Putri merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Putri dengan cepat melihat ke Wawan. Namun ternyata pengawal itu lebih cepat memalingkan wajahnya. Apa perasaanku saja ya? Sepertinya Kak Wawan sedari tadi memperhatikanku. Apa dia menyukaiku ya? Aduh, ger banget sih. Untung saja tidak ketahuan. Astaga, untung istriku. Seandainya bukan, udah aku lempar ke rawa-rawa. Gerutu pria yang saat ini sedang berada di atas pohon mangga. Kalau pesaing bisnisku melihat ini, mereka akan menertawaiku habis-habisan. Aduh, mana gatal lagi. Hei semut, bisakah kita kerja sama? Kalian diam dulu. Nanti kalau aku turun baru kalian menyebar. Jangan main gigit orang aja. Kesal pria itu sendiri. Ada saja permintaan Bumil. Nanti apa lagi? Ujarnya kembali seraya menatap mangga di depan matanya. Mengambil lalu melemparkannya ke bawah. Gimana sayang, udah banyak kan? Teriak Al dari atas pohon. Sesungguhnya ia sudah tak tahan ingin segera turun dan mencitak kepala istrinya. Iya mas, udah banyak. Sekarang mas turun. Hati-hati ya. Teriak Aurora yang sedang memperhatikan gerak suaminya menuruni pohon mangga. Siap sayangku. Teriak Al membuat semua tersenyum. Termasuk para pelayan yang baru saja datang untuk membawa mangga itu untuk dibersihkan. Al mengatur pernapasannya setelah kakinya menginjak tanah. Jujur saja, ini kali pertama pria itu memanjat pohon setelah beranjak dewasa. Dan ini semua ia lakukan untuk sang istri dan baby A tentunya. Mas minum dulu. Pinta Aurora menyodorkan segelas air putih untuk suaminya yang terlihat lelah. Terima kasih sayang. Ujar Al lalu meminum air itu hingga habis tak tersisa. Al menggaruk-garuk badannya yang terasa gatal. Mas mandi dulu Gi, biar gak gatal. Ya udah, Mas masuk dulu ya. Al mengecup pucuk kepala Aurora sebelum beranjak masuk ke dalam rumah. Malam harinya. Aurora menunggu kehadiran suaminya di dalam kamar. Karena saat ini Al sedang berada di ruang kerjanya bersama dengan sang asisten. Senyum Aurora selalu mengembang, tatkala ide jahil muncul di kepalanya. Dia pun bersiap-siap. Tak berselang lama, seseorang yang dinantikan pun datang membuka pintu. Sayang, sapa Al begitu masuk ke dalam kamar pintu. Al menautkan kedua alisnya melihat ekspresi istrinya yang sedang menatapnya dengan tatapan yang tak biasa. Lebih tepatnya tatapan mengintimidasi. Ada apa sayang? Pria itu melangkah mendekati sang istri, berniat ingin memberikan kecupan di kening istrinya. Namun sayang, semua tinggal angan-angan ketika suara istrinya terdengar. Lydia Danira itu siapa mas? Ujar Aurora 1 oktav lebih tinggi dari biasanya. Hah? Al bengong. Aku gak kenal sayang. Gak usah bohong kamu mas. Bahkan kamu transfer ke dia berkali-kali loh.
Teriak Aurora melemparkan setumpuk kertas di tangannya. Jangan lupakan ekspresi marahnya. Seketika wanita itu memiliki bakat di dunia entertainment sebagai artis. Aku benar gak kenal sayang, apalagi sampai transfer. Al menggeleng-gelengkan kepalanya. Berjalan mendekat ke Aurora tanpa memperhatikan kertas yang berserakan. Aurora memundurkan langkahnya membuat Al frustasi. Mas benar gak kenal. Lydia Naria. Bahkan kamu beliin dia penthouse seharga 5M. Fuck penthouse. Teriak Aurora kembali. What? Penthouse? 5M? Maksud kamu apa sih sayang? Al terdiam sesaat. Aku akan tanya aja pada Jason. Mungkin saja ini ulahnya. Geram Al. Dengan cepat Al bergerak keluar kamar seiring dengan tawa Aurora yang pecah. Astaga, perutku sakit. Aurora mengelus perutnya seraya tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya sedari tadi ia menahan tawa melihat mimik wajah bingung suaminya. Maafkan Aura mas, tapi kapan lagi bisa ngerjain sang penguasa itu? Tidur sebelum dia kembali mengamuk. Wanita pembuat onar itu pun memilih menaiki ranjangnya lalu mematikan lampu dan hanya menyisakan lampu tidur.